Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten telah melakukan banyak pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut meliputi jalan, gedung kedinasan, ruang terbuka hijau, maupun pembangunan infrastruktur lainnya termasuk pembangunan Masjid Agung Ats-Saoroh di Jalan Veteran. Oleh karena itu, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang terus memaksimalkan pekerjaan pembangunan. Salah satunya progres pembangunan dari Masjid Agung Ats-Saoroh. Pembangunan landscape Masjid Agung Ats-Saoroh sendiri telah memasuki tahap kedua. Setelah sebelumnya pembangunan tahap 1 diserahkan kepada pihak yayasan, pada tahap kedua ini pembangunannya tengah dikebut agar dapat diresmikan langsung oleh Wali Kota Serang Syafruddin, tepat di akhir masa jabatannya. Lebih dari 7 bulan pengerjaan, pembangunan landscape Masjid Agung Ats-Saoroh Kota Serang ini sudah mencapai progres lebih dari 90%. Dalam progresnya, landscape Masjid Agung Ats-Saoroh ini terdiri dari 2 lantai. Pada lantai 2 bangunan tersebut terdapat atap kaca yang menyerupai bentuk bangunan segitiga piramida. Nantinya bangunan ini akan digunakan oleh masyarakat Kota Serang sebagai destinasi wisata religi dan sarana publik yang dimiliki Kota Serang. Dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, saat meninjau Masjid Agung. Progres pembangunan landscape Masjid Agung Ats-Saoroh tahap kedua ini telah menyentuh 91%. Menurutnya, dengan deviasi kurang lebih 2%, progres pembangunan tersebut sudah cukup mengalami kemajuan yang luar biasa. Ditambahkan Iwan, pembangunan landscape Masjid Agung Ats-Saoroh tahap 1 dan 2 memiliki perbedaan. Jika pada tahap pertama hanya menata sebagian kecil lahan parkir dan taman, sedangkan untuk tahap kedua, menata secara keseluruhan dan lebih menonjolkan estetika. Sementara untuk basement telah terhubung antara pembangunan tahap 1 dan tahap 2. Iwan optimis di tahun 2024 mendatang dapat menyelesaikan pembangunan tahap 3. Iwan berharap target yang direncanakan dapat realisasi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hari ini saya di Masjid Agung Ats-Saoroh dalam rangka melihat progres pembangunan Masjid Agung Ats-Saoroh di tahap kedua ini. Terlihat alhamdulillah kalau melihat progres dari perencanaan, dari rencana 89% sudah mencapai 91%. Jadi ada deviasi kurang lebih 2%. Ini kemajuan yang luar biasa. Mudah-mudahan pada saat tanggal 5 yang merupakan agenda mungkin pelepasan Pak Wali Kota Serang bisa dilakukan di tempat ini, karena ini merupakan ikonnya pemerintah Kota Serang. Jadi mudah-mudahan target yang direncanakan terrealisasi di waktu yang ditetapkan. Kalau bicara tahap ke-1, tentunya kita sudah melihat apa yang sudah kita selesaikan, yaitu berbeda dengan tahap yang kedua. Kalau tahap kedua pure landscape yang kita buat betul-betul menunjang Masjid Agung Ats-Saoroh ini terlihat lebih, estetikanya akan terlihat lebih menonjol gitu. Dibandingkan tahap ke-1, ya kita hanya memperbaiki landscape yang merupakan tempat atau lahan parkiran dan penunjangnya tidak terlalu besar. Termasuk basement yang kita siapkan, tahap ke-1 dengan tahap kedua ini akhirnya sinergi, sinkron. Nah, mudah-mudahan nanti di tahap ketiga bisa selesai di tahun 2024 ini. Dan apa yang menjadi program perencanaan untuk pembangunan Masjid Agung Ats-Saoroh sekali lagi bisa mencerminkan ikonnya Kota Serang. Revitalisasi Masjid Agung Ats-Saoroh ini tidak mengubah keaslian dari peninggalan sejarah. Pada tahap pertama pembangunannya, hanya merevitalisasi bagian luar dari masjid tersebut. Lantaran Masjid Agung Ats-Saoroh ini merupakan cagar budaya warisan leluhur yang ada di Kota Serang. Menara tetap dipertahankan sebagai ciri khas dari Masjid Agung Ats-Saoroh. Untuk merevitalisasi Masjid Agung Ats-Saoroh ini, pemerintah Kota Serang menggelontorkan anggaran sebesar 17,9 miliar rupiah di tahap pertama. Hal ini meliputi penataan bangunan utama masjid dan pembangunan lahan parkir serta taman. Sementara untuk tahap 2, anggaran lebih besar dikeluarkan untuk landscape pembangunan yang menjadi ikon di Kota Serang, yakni sebesar 30 miliar rupiah.
Dijelaskan Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Serang, Dadan Priyatna. Revitalisasi Masjid Agung Ats-Sauro diawali dari niat yang baik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Syafruddin dan Subadri Usuluddin. Program revitalisasi ini merupakan program yang ditunggu-tunggu selama 13 tahun, sejak Kota Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang ingin menjadikan Masjid Agung Ats-Sauro sebagai masjid termegah dan sebagai ikon Kota Serang. Dengan rencana tersebut, DPUPR Kota Serang diberikan mandat untuk pelaksanaan pembangunannya. Menurut Dadan, revitalisasi Masjid Agung Ats-Sauro terdiri dari 3 tahap. Tahap 1 pada tahun 2022, tahap 2 pada tahun 2023, dan tahap 3 pada tahun 2024. Adapun pada tahap 2 ini, landscape pembangunan Masjid Agung lebih menata pada fungsi dan estetika bangunan. Perpaduan antara modern dan unsur kelokalannya tetap dipertahankan, seperti pintu gerbang, bangunan penunjang lainnya hingga lahan parkir di basement. Dengan luas sekitar 3.000 hingga 4.000 meter persegi ini, ditargetkan landscape pembangunan Masjid Agung tersebut rampung pada akhir Desember tahun 2023. Dengan harapan masyarakat dapat mengunjungi dan menikmati fasilitas bangunan yang ikonik di Kota Serang. Tidak hanya untuk masyarakat Kota Serang saja, melainkan masyarakat Provinsi Banten maupun masyarakat luar Banten. Dadan mengungkapkan, progres pembangunan Masjid Agung ini sangat luar biasa dan melebihi ekspektasi. Rencananya di tahap 3 atau tahap akhir di tahun 2024 mendatang, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dengan anggaran yang digelontorkan sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah. Jadi Masjid Agung Kota Serang ini merupakan salah satu program yang ditunggu-tunggu selama kurang lebih 13 tahun Kota Serang berdiri sebagai ibu kota Provinsi Banten dalam hal ini, sehingga dari pemerintah itu sendiri, dalam hal ini Pak Wali dan juga Pak Wakil, menginginkan satu Masjid Agung yang megah dan sebagai ikonnya Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Kalau melihat progres atau pembangunan yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini, saya melihat ini luar biasa, ya, ternyata melebihi ekspektasi kami gitu ya. Ya, yang pertama ya terima kasih kepada pelaksana yang sudah melaksanakan pembangunannya gitu. Dan kita lihat bersama-sama bahwa apa yang sudah dibangun, yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana ini sudah sesuai dengan bahkan melebihi ekspektasi kami gitu. Untuk tahap ketiga itu nanti rencananya kami akan membangun juga basement, ya. Selain basement juga akan kita bangun landscape juga, lalu kemudian nanti dilanjut dengan menara air yang juga nanti akan kami bangun di tahap ketiga nanti, ya. Mudah-mudahan sesuai dengan anggaran dan juga pembangunan yang akan kita laksanakan. Jadi sebelah sisi kiri saya itu di tahap ketiga itu sama seperti yang berada di sisi sebelah kanan, ya. Baik di situ ada menara air, kemudian juga landscape-nya, ya, taman-taman untuk tempat duduk dan lain-lain, serta bangunan food court, ya. Food court juga nanti akan kami siapkan juga gitu di basement tadi itu. Selain pembangunan Masjid Agung Ats-Sauro, DPUPR Kota Serang juga tengah melakukan beberapa program pembangunan di tahun 2023 ini, di mana untuk pembangunannya tersebut, Iwan berharap dapat menambah PAD Kota Serang. Selain Masjid Agung Ats-Sauro, DPUPR punya beberapa program terkait pembangunan gedung, yaitu 2 gedung kelurahan, Kelurahan Sukajaya dengan Kelurahan Gelam. Kemudian ada beberapa pembangunan lain seperti jaringan distribusi utama perpipaan yang tahun ini alhamdulillah kurang lebih mengakomodir 300 sambungan rumah. Dan juga ada beberapa rehab gedung-gedung kelurahan yang merupakan pelayanan di tingkat bawah di pemerintah Kota Serang. Kemudian juga kita ada pembangunan gedung inspektorat, ya.
Terus ada juga beberapa pembangunan yang berkaitan dengan mudah-mudahan ini memberikan kontribusi PAD buat Kota Serang, yaitu UDD PMI yang sudah terbangun di tahap ke-1. Kebetulan gedung utama ini mudah-mudahan memberikan kontribusi besar juga buat pemerintah Kota Serang. Harapannya 2024 itu sudah program pembangunan Masjid Agung Ats-Tsaurah yang merupakan menjadi Masjid Agung Kota Serang ya. Mudah-mudahan setelah terbangunnya ini sekali lagi menjadikan ikon Kota Serang, bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Serang khususnya, dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang dari luar ke Kota Serang. Jadi harapan kita sekali lagi ini betul-betul Masjid Agung Ats-Tsaurah sekali lagi menjadi ikonnya Kota Serang. Meski pembangunan landscape revitalisasi Masjid Agung Ats-Tsaurah masih berlangsung, akan tetapi pada prosesnya revitalisasi masjid ini telah selesai di tahap 1, yang kemudian diresmikan langsung oleh Wali Kota Serang Syafruddin tepat di akhir masa jabatannya, yakni pada Selasa 5 Desember 2023. Peresmian tersebut juga dirangkaikan dengan acara purna tugas dari Wali Kota Serang Syafruddin yang turut dihadiri oleh Wakil MPR RI Yandri Susanto, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, seluruh OPD di lingkungan Pemkot Serang, ASN Pemkot Serang, hingga sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para tamu undangan lainnya. Pada peresmian tersebut, Syafruddin dalam sambutannya mengatakan dipilihnya Masjid Agung Ats-Tsaurah sebagai tempat purna tugasnya, lantaran Masjid Agung Ats-Tsaurah memiliki nilai historis, yakni saat dirinya bersama Subadi Usuluddin pertama kali menjabat wali kota dan wakil wali kota bertemu di masjid tersebut, sehingga ia memilih untuk mengakhiri masa jabatannya di tempat yang sama. 5 tahun yang lalu saya didampingi Pak Wakil Wali Kota Haji Subadi Usuluddin SH dilantik selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang oleh Gubernur Banten. Alhamdulillah pada waktu itu mengambil tempat di Masjid Agung Banten. Pada hari ini saya insya Allah akan mengakhiri tugas, juga mengambil lokasi di tempat yang sangat mulia, yaitu di Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang. Datang ke masjid dan pergi juga dari masjid. Rasa bangga diungkapkan tokoh masyarakat Banten, Mbai Mulia Syarif. Sebagai orang Serang, dirinya sangat mengapresiasi Masjid Agung Ats-Tsaurah ini yang telah direvitalisasi menjadi lebih baik. Mbai juga mengucapkan terima kasih kepada Syafruddin sebagai wali kota Serang sampai akhir masa jabatannya telah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan kota Serang. Peresmian pembangunan di Kota Serang selama periode kepemimpinan Pak Dr. Syafruddin yang tadi sudah kita saksikan. Mbai juga menceritakan bagaimana sejarah pertama kalinya Masjid Agung Ats-Tsaurah berdiri. Dirinya juga menjelaskan bagaimana proses tahapan pembangunan revitalisasi yang dilakukan untuk Masjid Agung Ats-Tsaurah ini. Ia berharap pembangunan Masjid Agung ini dapat berjalan lancar dan menjadi Masjid Agung kebanggaan masyarakat, bukan hanya di Kota Serang, tetapi seluruh masyarakat Banten. Pembangunan yang diresmikan adalah pembangunan revitalisasi dan renovasi Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang. Saya sebagai warga Kota Serang betul-betul sangat mengapresiasi prestasi yang sudah dicapai oleh Bapak Wali Kota Serang beserta seluruh jajaran dan tentunya juga dengan DPRD Kota Serang. Kota Serang memang direncanakan dalam catatan sejarah itu kota tanpa masjid. Karena yang membangun Kota Serang itu adalah pemerintah kolonial Belanda. Membangun Kota Serang dengan memanfaatkan puing-puing kehancuran dari bangunan-bangunan yang ada di Banten lama setelah diratakan, bumi hanguskan dan kemudian dipakai untuk membangun gedung
pendopo bupati, pendopo presidenan yang sekarang jadi gedung negara dan lain-lain tanpa masjid. Oleh karena itu kita bersyukur salah seorang bupati yaitu Raden Tumenggung Basudin Condronegoro yang mewakafkan tanah ini seluas 2,6 hektar dan juga sekaligus membangun masjid As-Sauroh ini yang kemudian diberi nama As-Sauroh. Usai meresmikan revitalisasi Masjid Agung As-Sauroh dan 12 pembangunan lainnya di akhir masa jabatannya, Wali Kota Serang Syafruddin mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk insan pers, yang selalu mengawal pemberitaan selama ia bertugas. Wali Kota juga memohon maaf kepada semua pihak dan masyarakat, karena selama 5 tahun ia menjabat, tentunya masih banyak kekurangan dan kehilafan. Acara hari ini adalah yang pertama adalah peresmian Masjid Agung As-Sauroh beserta 12 pembangunan yang lain. Kemudian di samping itu hari ini adalah hari yang terakhir jabatan wali kota yang dilantik pada tanggal 5 Desember 2018, kemudian berakhir tanggal 5 Desember 23 ini. Kemudian saya atas nama pribadi dan keluarga yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada insan pers ya, yang selalu mengawal saya lupa tadi, insan pers telah selalu mengawal, kemudian seluruh masyarakat, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada RT RW. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi menerangkan, kegiatan peresmian tahap 1 Masjid Agung As-Sauroh Kota Serang ini bersamaan dengan pelepasan Syafruddin sebagai Wali Kota Serang yang masa jabatannya telah selesai pada Selasa 5 Desember 2023 ini. Iwan merasa bangga lantaran dapat membangun Masjid Agung As-Sauroh yang menjadi ikonnya Kota Serang dan menjadi lokus pelepasan Wali Kota Serang. Iwan berharap diresmikannya Masjid Agung As-Sauroh ini menjadikan warga Kota Serang merasa memiliki dan dapat menjaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Serang. Pembangunan Masjid Agung As-Sauroh ini merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah Kota Serang, di mana dalam tahap pembangunannya dibagi menjadi 3 tahap. Di tahun 2022, tahap 1 pengerjaannya sudah selesai. Tahap kedua di tahun 2023 ini progres pembangunannya sudah mencapai 95%. Dan tahap ketiga, pembangunan dilaksanakan di tahun 2024. Iwan juga menjelaskan terkait fasilitas yang ada di Masjid Agung ini. Selain merupakan tempat ibadah, di Masjid Agung As-Sauroh ini juga terdapat fasilitas untuk berkumpulnya para ulama, tokoh masyarakat, dan tentunya pembangunan Masjid Agung ini juga sebagai ikonnya Kota Serang yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai wisata religi. Pihaknya juga tengah fokus untuk penyelesaian pembangunan tahap kedua di tahun 2023 ini dan meneruskan pembangunan tahap ketiga di tahun 2024 mendatang, yang merupakan tahap akhir dari lanjutan program unggulan Pemkot Serang pada progres pembangunan landscape Masjid Agung As-Sauroh Kota Serang. Alhamdulillah, pelepasan wali kota sekaligus peresmian pembangunan di Kota Serang bertempat di Masjid Agung As-Sauroh, yang mana kami selaku Kepala DPUPR merasa satu kebanggaan buat kami bisa membangun Masjid Agung As-Sauroh ini menjadi ikonnya Kota Serang, kemudian menjadi lokus tempat pelepasannya Pak Wali Kota di masa akhir jabatan beliau selama 5 tahun. Dan mudah-mudahan setelah diresmikannya Masjid Agung As-Sauroh ini, masyarakat Kota Serang betul-betul merasa memiliki dan dapat menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Serang di Masjid Agung As-Sauroh ini. Masjid Agung As-Sauroh ini merupakan program unggulan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, dan alhamdulillah ini menjadi tugas pokok fungsi kami di DPUPR. Untuk pembangunan Masjid Agung As-Sauroh ini kebetulan ada 3 tahap. Di tahun 2023 ini di tahap yang kedua, alhamdulillah tahap pertama di tahun anggaran 2022 sudah selesai. Di tahap kedua di tahun anggaran 2023 ini pada hari ini itu sudah mencapai 95%. Jadi tinggal tersisa 5% yang mudah-mudahan pada saat masa berakhir kontrak ini 100% sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Serang. Yang pertama tentunya aktivitas keagamaan tentunya ya.
Kemudian berdasarkan apa yang menjadi histori Masjid Agung ini adalah tempat berkumpulnya para ulama, kemudian tempat musyawarah, tempat ibadah tentunya, dan juga kami mencoba mengkolaborasikan bahwa Masjid Agung Ats-Tsaurah ini menjadi ikonnya Kota Serang, bisa dinikmati masyarakat dengan membangun landscape-nya, sehingga masyarakat baik yang ada di wilayah Kota Serang maupun yang berasal dari luar Kota Serang bisa menikmati apa yang sudah menjadi revitalisasi tentang landscape Masjid Agung yang mendukung keberadaan Masjid Agung Kota Serang ini. Untuk tahap 2 ini kita fokus untuk penunjang, baik itu kita membangun rotunda dan juga nanti bisa memberikan satu kesan bahwa Masjid Agung ini tidak hanya untuk tempat ibadah semata, tapi juga merupakan satu tempat wisata religi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Serang maupun dari masyarakat yang ada dari luar Kota Serang. Kebetulan di tahun anggaran 2024 ke depan DPUPR punya satu program unggulan, yaitu lanjutan dari Masjid Agung Ats-Tsaurah di tahap ketiga. Yang selanjutnya mudah-mudahan di 2024 karena memang APBD kita untuk tahun anggaran 2024 ini terkait program unggulan kebetulan hanya ada di Masjid Agung Ats-Tsaurah. Meskipun belum sepenuhnya rampung, namun keindahan dan kemegahan Masjid Agung Ats-Tsaurah ini sudah mulai terlihat. Adapun di tahap ketiga nanti diharapkan dapat sesuai dengan perencanaan dan pencapaian dari program unggulan yang dimiliki Pemkot Serang di masa kepemimpinan Syafruddin dan Subadri Usuluddin. Sehingga dengan sarana yang ada pada landscape pembangunan Masjid Agung Ats-Tsaurah ini dapat menjadi ikon Kota Serang dan menjadi wisata religi yang dimiliki Kota Serang.